Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Mams, jumpa lagi dengan saya Fitri Ramianti. Di video kali ini kita akan membahas tentang cara agar cepat hamil. Nah Mams, supaya tahu gimana caranya atau tipsnya agar cepat hamil setelah pernikahan, yuk ikuti terus video ini sampai selesai ya. Jadi Mams, ada beberapa cara agar cepat hamil. Yang pertama adalah melakukan hubungan seksual secara rutin tanpa menggunakan alat kontrasepsi. Ya iyalah ya, masa mau hamil tapi menggunakan alat kontrasepsi, kan itu sesuatu yang mustahil gitu kan. Sementara selama ini kita tahu alat kontrasepsi itu cara kerjanya adalah untuk mencegah kehamilan. Kemudian berhubungan yang teratur itu yang seperti apa? Jadi Mams, berhubungan seks yang teratur di sini yang dimaksud adalah berhubungan suami istri 2 sampai dengan 3 kali dalam waktu 1 minggu. Nggak disaranin juga misalnya karena pengen ngebet hamil tapi setiap hari berhubungan seksual, tidak disarankan Mams, karena ini juga berpengaruh terhadap tingkat kematangan sperma. Kemudian cara selanjutnya adalah menjalani pola hidup sehat. Pola hidup sehat di sini yang dimaksud adalah yang pertama, Moms itu harus menjaga berat badan ideal. Seperti yang kita tahu, kalau misalnya terlalu kurus juga nggak bagus ya untuk persiapan kehamilan. Kemudian juga terlalu gendut ataupun obesitas, berat badan yang terlalu berlebihan juga itu tidak bagus untuk mempersiapkan kehamilan. Kemudian pola hidup sehat yang selanjutnya itu adalah makan makanan yang bergizi. Makan makanan yang bergizi di sini yang banyak mengandung vitamin. Kemudian makan makanan yang bergizi di sini yang dimaksud adalah seperti makan makanan yang mengandung protein. Nah, contohnya kayak banyakin makan daging. Misalnya nih, saya kalau daging tuh mahal, ya udah oke, ganti dengan protein itu bisa didapat dari telur, tempe, tahu. Kemudian banyakin makan toge. Toge itu Moms bagus banget buat kita yang mau program hamil. Kemudian pola hidup sehat yang selanjutnya adalah istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup di sini dalam satu harinya terdiri dari 7 sampai 8 jam ya Mams. Dan jangan lupa kelola stres juga, karena kalau misalnya mau sendiri lagi stres itu juga dapat mempengaruhi tingkat kesuburan. Jadi misalnya nih lagi masa subur tapi kita sendiri tuh stres, nah itu juga bisa mempengaruhi hormon yang ada di dalam tubuh kita gitu Mams. Kemudian tips yang selanjutnya adalah konsumsi asam folat. Jadi terserah Mams deh, mau dari harga yang paling murah atau yang pakai, yang aku lebih suka yang mahal gitu, mana tahu lebih toccer, terserah. Yang penting Mams harus ingat pada saat setelah menikah, seperti saya sendiri kemarin ketika habis menikah itu 3 bulan kan memang belum dapat momongan. Nah setelah itu konsumsi asam folat secara teratur dan alhamdulillah sekarang sudah hamil. Kemudian tips yang keempat Mams adalah berhenti merokok atau berhenti mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol. Yang mana kita tahu merokok dan minuman yang mengandung alkohol ini juga mempengaruhi tingkat kesuburan seseorang. Jadi di bungkus rokok sendiri itu sudah ada tertulis dapat mempengaruhi perkembangan janin. Walaupun misalnya kita sudah hamil, misalnya nih Moms, ada yang punya kebiasaan merokok ya, toh aku merokok tapi sejauh ini masih bisa hamil. Misalnya ada Moms yang berpikir seperti itu, atau ada teman-teman Moms yang bilang aku selama ini merokok loh tapi aku bisa aja hamil gitu kan. Tapi kan ketika kita hamil dan kita merokok itu juga dapat mempengaruhi perkembangan janin kita dan mempengaruhi kesehatan ibu itu sendiri. Kemudian tips yang terakhir atau yang kelima adalah lakukan cek kesehatan secara berkala. Ini penting banget nih Moms, buat Moms yang sudah misalnya nih 1 tahun menikah tapi
udah ngikutin nih, udah berhubungan seksual secara teratur, konsumsi makan makanan yang bergizi, kemudian moms juga sudah konsumsi asam folat, kemudian moms juga sudah tidak merokok, moms dan pasangan tidak merokok, tidak mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol, tapi kok sampai dengan 1 tahun itu tidak ada tanda-tanda kehamilan. Nah, moms harus memeriksakan diri ke dokter spesialis kandungan, karena moms kita tahu ya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kesuburan seseorang. Selain dari yang misalnya faktor hormonal, juga bisa dari penyakit bawaan. Misalnya nih, momsnya terkena kista, kemudian ada penyakit miom pada rahim. Nah, itu juga dapat mempengaruhi tingkat kesuburan seseorang. Dan jangan lupa moms, yang paling penting adalah berdoa. Karena apapun yang kita lakukan, kalau misalnya kita tidak berdoa, minta kepada Tuhan, minta kepada Allah, bagi yang muslim, itu sama aja kayak mustahil gitu. Nah, kayak kita nih usaha nih, tapi kita nggak minta sama yang punya kuasa, sama yang maha memberi. Jadi yang paling penting itu adalah kita berdoa. Apapun yang kita lakukan, ikhtiar kita, kalau misalnya kita tidak barengi dengan doa, itu kayak sia-sia, percuma. Sekian dulu ya moms, tips dan trik agar cepat hamil dari saya. Semoga bermanfaat bagi moms semua. Jika moms merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan share. Jangan lupa subscribe-nya moms, karena subscribe itu tidak bayar. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.